pesantren. Namun beberapa saat kemudian mereka pamit dan pulang bersama suami mereka menuju rumah depan. Sampai di rumah, Ustadz Junid beristirahat dengan meminta air teh hangat ke istrinya. Ustazah Ipa juga terlihat kelelahan dengan acara santri-santrinya itu. Ia melepaskan penat bersama sang suami dengan santai sejenak di ruang tengah malam. Tadi Umi kemana pas tengah-tengah acara? Abi kebanyakan nanya kayak wartawan, jawab istrinya sambil tersenyum. Habisnya biasanya kan di samping Bunda Aini terus, kok nggak ada? Masih tersenyum dia jawab. Lagi ngobrol sama Royhan. Jantung Ustadz Junid seperti dipukul dari dalam. Untuk apa istrinya ngobrol dengan Roy di tengah acara santri itu? Dengan lelaki tinggi besar itu? Sudah pasti bila acara santri diadakan, maka seluruh ruangan pesantren pasti kosong gelap tak ada orang. Tapi Pak Ustadz melihat istrinya keluar dari arah belakang panggung yang gelap. Apa mungkin? Mana mungkin. Ngobrol apa kok dari belakang panggung? Tuh kan wartawan, ucap Ustaz Ipa menggoda. Ih, Umi serius. Umi cuma mau jalan keluar aja sebentar, abisnya bete HP-nya dipegang Abi. Umi mau jalan-jalan sebentar keliling pesantren, baru sampai belakang panggung ada Royhan yang lagi ngatur sound system. Ya udah, Umi ngobrol sebentar. Cuma berdua, selidik Junid. Terdiam Ustaz Ipa, namun akhirnya pelan ia menganggukkan wajahnya. Iya. Cuma ngobrol biasa kok, Bi. Umi kan gak sengaja lewat, lagian Roy emang akrab semua sama orang, bukan sama Umi. Memang ada benarnya ucapan Ipah, tak seharusnya Ustadz Junid bersuucan kepada Roy. Ya sudah seperti Abi untuk Roy, juga untuk Ustadz. Roy memang gampang akrab ke semua. Terus ngobrolin apa? Macem-macem. Umi bilang bete, HP-nya dipegang Abi. Terus Royan bilang Pak Ustadz Fian lagi pusing karena hewan kurbannya sedikit. Dia mau nyediain hewan kurban yang lebih banyak, soalnya Pak Ustadz Fian cuma bisa ngumpulin dikit. Memang benar, biasanya bila ada awal haji, pasti pesantren bisa mengumpulkan hewan kurban yang lebih banyak. Namun sekarang, satu ekor sapi pun tak ada. Nampaknya Ustadz Fian memang kurang kreatif dalam mengumpulkan hewan kurban yang lebih banyak untuk syiar pesantren. Terus dia ngebicarain rencana hostelnya yang benar lagi terwujud. Dia juga nanya ke Umi kenapa HP-nya dipegang Abi, ujar Ipa yang berhenti dan terlihat ragu untuk melanjutkan. Terus Umi bilang apa? Umi bilang aja Abi cemburu, ada lelaki kampus yang menggoda. Astagfirullah, ujar Ustadz Fian kaget. Itu kan termasuk aib keluarga, kenapa diumbar ke Roy? Gak tahu, kalau ketemu Roy bawaannya pengen terbuka. Afwan Abi, ujar Ina. Terus Umi bilang apa lagi? Roy cuma ketawa kok, Bi. Dia bilang wajar kalau lelaki itu normal. Sangat tidak normal dan mendekati ujar Ustadz Junid. Itu bukan normal, harus menjaga diri. Mendekati saja tidak boleh, apalagi itu sudah bibit. Iya Abi, gerakan mulut buat Abi pokoknya mah setiap waktu. Entah kenapa setiap istrinya mengucap gerakan mulut itu hatinya luluh. Ia semakin yakin bila hati istri cantiknya itu cuma untuk dirinya. Ia tersenyum sambil mencium istrinya. Berarti Roy tahu soal Andi. Ustazah menundukkan wajahnya. Juga pesan selfie, lagi yang mengangguk wajah. Tapi dia malah, ujar Ustazah tenang. Malah apa? Malah bilang wajar karena lebih cantik. Ucap pelan terputus-putus tanpa melihat sang suami. Memang istrinya malam itu memakai hijab lebar berwarna hijau, terlihat manis, cantik, manja, istrinya itu. Tapi Ustadz Junid khawatir bila manjanya itu keluar saat bertemu Roy tadi. Saat dipuji Roy ketika di belakang panggung itu tadi, takut Roy terpana melihat manja dan peringai istrinya itu. Ia takut terhipnotis dengan kecantikan dan sifat manjanya sebagaimana Andi. Terus Umi nyebut gak? Umi selalu nyebut aja Abi kalau ada laki lain bukan suami Umi yang menunjuk. Berkali-kali Umi nyebut dalam hati. Harus begitu, iyalah. Nih HP-nya dari tadi berisik terus grup Umi. Abi pusing bacanya, ujar Junid menyerahkan smartphone-nya itu padanya. Ini biasa Bi, namanya juga anak-anak. Emang Umi dipanggilnya itu sama teman cowok Umi. Giliran Ustazah yang hati seperti terpukul dari dalam karena ia tahu betul apa itu. Siapa yang bilang Bi? Temannya Andi. Abi kira itu nama cewek yang lain, tapi ternyata yang di-mention Umi. Ustazah terlihat grogi. Ia seperti takut kalau istilah itu diketahui oleh suami. Namun ternyata suaminya tahu juga. Inilah yang membuat Ustazah terpaksa saat smartphone itu dipegang oleh sang suami. Ini pula lah yang sempat dibicarakan Roy ketika di belakang panggung tadi. Kenapa Umi kok diem? Tapi Abi jangan marah. Enggak, itu singkatan apa? Tapi sekali lagi jangan marah. Iya, enggak. Agak diam Ipa sebelum menjawab lah. Itu singkatan.
Subscribe dulu ya teman-teman. IPA Hub. Ustazah IPA langsung menutup mulutnya saat sangat pelan menyebut kalimat terakhir itu. Junet syok mendengar singkatan yang dibuat teman kuliahnya itu. Terdengar sangat aneh. Memang bila dilihat lagi, istrinya termasuk yang di atas rata-rata. Selama di kampus mungkin ia menjadi khayalan laki itu. Dan bersambung. Baik Roy maupun Ustadz Boim terdiam. Dikiranya Dharma mau mencari masalah seperti kemarin. Ternyata setelah dihadapi, ia hanya ingin mencari tahu yang bisa membuat sewa lahannya itu lancar. Pak Ustadz hanya terlalu takut untuk menghadapi. Mungkin Pak Ustadz takut bila Dharma mencari-cari masalah dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Di sisi Dharma sendiri, tentu ia memang masih tidak suka di pesantren itu. Ia tetap membenci bila ingat masa lalunya di pesantren itu. Memang ia sempat sakit hati sampai-sampai ingin punya perhitungan dengan Ustadz. Ya, namun itu kejadian yang sudah sangat lama. Nih, maaf ya Pak Ustadz Boim dan Adek Roy, juga emang saya salah teriak-teriak di pesantren waktu itu. Tapi saya saking kesalnya karena ekonomi sedang sulit dan saya harus bertindak, makanya saya mabuk bareng teman-teman buat masa lalu. Meskipun saya nggak nerima, saya lepas dah. Ujar Dharma panjang lebar tentu yang dimaksud dengan masa lalu itu. Kisah konfliknya dengan Ustadz Pian. Tapi saya jadi salut sama orang yang bisa ngelancarin sewa lahan itu. Soalnya saya tahu keadaan hasil tani itu acak-acakan. Saya khawatir bila seperti ini terus saya kolaps. Itu yang bikin saya khawatir. Makanya dari kemarin saya pengen ketemu. Ternyata ini, jawab Dharma sambil tersenyum. Meski terus membicarakan keadaan pesantren, Roy berpikir dasar Pak Ustadz yang terlalu takut untuk menghadapi. Ternyata tidak ada masalah. Ia malah menjadikan Roy seakan-akan seperti ahli kuasanya. Karena mungkin Ustadz Pian takut kalau Dharma ingin cari masalah karena dendam masa lalu. Saat Kiai Basri tidak ada di sini. Ternyata dari nadanya, Dharma memang masih benci dengan pesantren itu. Memang walau bagaimanapun ia bisa disebut sepuh, karena dia menjadi bagian sejarah pesantren. Wajar bila ia merasa kecewa dan bisa sensitif seperti kemarin. Namun melihat pemuda yang mewakili Fian itu, ia senang. Ia senang dengan anak muda yang punya kemauan sepertinya, yang awalnya benci dengan Fian. Ia malah respek terhadap orang yang mewakili wewenang Fian. Ya udah kalau gitu kita pamit, maaf ya Pak Dharma bila ganggu. Ya nanti ajak saya ke kota kalau panen lagi. Saya ingin tahu bagaimana dan gimana. Siapa nih orangnya? Ujar Ustadz Boy sambil menepuk bahu Roy terkena bekas. Roy sedikit kesakitan. Semua tak disangka, ini hanya diakibatkan terlalu takutnya Pak Ustadz menghadapi Dharma. Setelah sampai rumah, Ustadz Boy menceritakan semua ke Ustadz Pian. Otomatis semua tertawa karena merasa konyol. Ustazah pun mendengarnya menilai memang dasar suaminya terlalu takut. Percis yang ia bilang kemarin. Itu kan kebiasaan, kalau ada apa-apa hadapin aja, Bi. Saat melihat dan mendengar meski tidak boleh seuzon, pikir Ustadz Junet, orang pun pasti tahu bila ada lelaki yang coba-coba ingin dekat-dekat seperti pasti niatnya lain. Ini siapa Umi? Tanya Ustadz Junet terbata-bata saat datang foto itu. Selfie itu menunjukkan pose sedikit istrinya bersama pria. Ustazah Sahipa yang baru saja pulang dari majelis bulughul malam itu kaget dengan pertanyaan suaminya. Dia simpan kitab yang tebal itu dan menghampiri suaminya sambil melihat foto itu. Setelah dilihat seksama, bukannya merasa tidak senang ada lelaki yang ditempatnya mengirim foto tak pantas itu, dilihat suaminya, Ustazah Ipa malah tersenyum. Itu Andi, Bi, anak gak jelas tempat sekelompok Umi. Siapa Andi? Kok kayaknya deket banget? Ustazah Ipa mengerti kecemburuan suaminya. Memang tak seharusnya sebagai seorang istri Ustaz melakukan selfie seperti itu. Meski mungkin terlihat biasa buat sebagian wanita kebanyakan, tapi sangat berbeda untuk dirinya. Lelaki itu bukan mungkin, jangan sampai dekat seperti ini.
Meski Ipa sudah berulang-ulang kali bilang, saya punya suami, bahkan bilang bahwa ini adalah keluarga yang mengabdi di pesantren, namun Abi dan Iketnya bilang gak usah ngomongin suami atau Pak Ustadz, ngomongin kita aja. Seharusnya Ustazah Sahibah wajib risih dan memberitahukan situasi yang canggung ini ke suaminya, namun ia tak ingin membuat suaminya khawatir. Toh tak mungkin ia mendekat dengan lelaki lain, sama saja mendekati hukumnya, pikir Ustazah Sahibah. Ustazah tersenyum melihat suaminya cemberut. Dia duduk di samping suaminya yang menyebabkan hijab lebarnya yang berwarna merah ikut jatuh ke atas sofa di samping Ustaz Junet. Ahwan Abi, Umi tidak bilang-bilang ada teman Umi yang dekat. Tapi nggak boleh Umi selfie dekat seperti itu, harus menjaga mahram diri dari lelaki bukan suami, apalagi Umi dikenal Ustazah. Ujar Ustaz Junet mengingatkan. Iya Abi, Ahwan. Umi juga nggak tahu, tiba-tiba dia datang nyalain kamera terus foto ngedet-ngedet. Umi juga nggak sadar dia juga ngelakuin itu ke ahwat yang lain. Ustaz Junet sendiri agak marah dengan anak ini. Nekat sekali dia. Saya ajin Yasin baru tahu rasa kamu akan dipikir asli Ustaz. Ya sudah, nanti hati-hati dan bilang jangan dekat-dekat. Ustazah Ipa mencubit pipi suaminya. Naam Abi. Kemudian ia berdiri mengambil kitab Bulughul Maram yang tebal, kemudian memanggil kembali suami. Abi Junet panggilnya. Sebelum kita akhiri video ini, sekali lagi buat teman-teman yang baik hatinya, bantu tekan tombol subscribe lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Dan saya ucapkan buat teman-teman semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.